Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ustadz, Umi dan teman-teman, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Menjaga Lisan di Era Digital. Ustadz, Umi dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita merasakan puas karena sudah menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, yakni berpuasa seharian. Kita menahan lapar dan juga menahan haus, namun tanpa disadari pahala puasa kita bisa berkurang, bahkan hilang karena lisan yang tidak terjaga. Sampaikan bahwa dalam Islam lisan adalah cerminan hati. Di era sekarang, lisan bukan hanya apa yang keluar dari mulut, tapi juga apa yang diketik dari jari-jari di media sosial. Yang pertama, lisan sebagai penentu keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada hal lagi bermanfaat untuk ucapkan atau ketik. Diam adalah ibadah yang paling aman. Yang kedua, bahaya penyakit lisan modern. Ghibah digital, membicarakan keburukan orang lain di kolom komentar atau grup chat. Dan yang kedua juga fitnah atau hoax, menyebar berita tanpa tabayun atau verifikasi. Satu kali klik share pada berita bohong bisa menjadi dosa jariah yang menerus mengalir. Dampak bagi diri sendiri bahwa setiap kata akan dihisab. Dalam surah Qaf ayat 18 disebutkan, tidak ada sesuatu kata yang diucapkan melainkan satu ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap atau mencatat amalan baik atau buruk. Jamaah yang dirahmati Allah, sebaiknya kita melakukan 3 filter sebelum berbicara atau memposting sesuatu. Pertama, sebelum jempol menekan tombol set atau mulut kita yang menceritakan sebuah berita, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya tahu pasti ini benar? Menyampaikan setiap hal yang kita dengar tanpa cek riset sudah cukup bagi seseorang untuk dianggap berdosa. Yang kedua, jika berita itu benar, tanyakan lagi, apakah cara saya menyampaikan kebenaran yang disampaikan dengan cacian atau mempermalukan orang lain, akan kehilangan berkahnya. Ingat, nasihat itu membangun, bukan meruntuhkan martabat orang lain di depan
depan publik ataupun media sosial. Yang ketiga, terakhir, jika itu benar dan caranya itu sudah baik, tanyakan lagi. Apakah ini perlu? Seringkali kita menyebarkan hal yang benar tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, atau justru menambah kegaduhan atau kericuhan. Kalau hanya akan menambah sakit hati atau membuang waktu orang lain, lebih baik kita simpan sendiri atau kita hapus draftnya. Menjaga lisan adalah kunci ketenangan hati dan keselamatan di akhirat. Mari jadikan gadget dan lisan kita sebagai ladang pahala, bukan sumber petaka. Puasa bukan sekedar menahan lapar, melainkan juga puasa dari gibah atau mengunci, fitnah, berkata kasar, bohong, lisan yang tidak terjaga dapat mengotori kesucian ibadah kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ramadan ini momentum untuk melatih lisan yang agar senantiasa berzikir, membaca Al-Quran, dan mengucap hal-hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita dan menjaga kita dari perbuatan sia-sia. Demikianlah kuntum singkat pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian, saya mohon maafkan yang sebesar-besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Umi dan Ustaz. Selamat bulan Ramadan. Selamat berbuka.